hadir? Sudah. Ya, apa kabar? Baik. Baik, kabar baik ya, amin. Oke, uh, hari ini kita akan belajar tentang pencak silat dan lebih fokusnya pada teknik dasar uh, tendang. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita tentang teknik dasar menendang, satu orang pimpin kita dalam doa. Lalu Fani. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja kita melakukan pemanasan dulu, nanti sebentar baru saya akan jelaskan kasih teman-teman tentang materi hari ini dan langsung kita akan melakukan praktiknya ya. Oke. Untuk itu rentangkan tangan, gerak. Gerak. Satu langkah ke samping kanan. Kan. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Oke. Pemanasannya nanti dilihat dari depan ya. Saya yang akan pimpin pemanasan, jadi hitungannya 1x8 saja. Supaya lebih mempersingkat waktunya, hitungannya 1x8 saja. Oke. Langsung saja yang pertama, tangan ke atas. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stamping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gantian ke kanan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, turun. Buka kaki kiri ke samping, kanan sedikit buk ya, lihat ini. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Kita akan masuk pada prakteknya. Tetapi sebelum kita melakukan praktek, kita harus tahu dulu ya seperti apa materi dari kegiatan kita hari ini, yaitu melakukan gerakan tendang yang sesuai dengan materi pelajaran pencak silat. Ya baik, jadi materi kita hari ini tentang pencak silat dan fokusnya pada teknik dasar menendang. Teknik dasar menendang di dalam pencak silat ini dia sebenarnya sedikit berbeda dengan menendang dalam permainan sepak bola gitu. Jadi sama-sama katanya menendang, tetapi gerakannya sedikit berbeda. Sama-sama melakukan tendangan, tetapi gerakannya beda begitu. Nah, di dalam teknik dasar menendang itu yang pertama itu kita harus mengambil sikap kuda-kuda tengah. Setelah kita mengambil sikap kuda-kuda tengah, baru kita bisa melakukan yang namanya tendangan. Nah, tendangan di sini di dalam materi pencak silat
jenis tendangan juga ada banyak, tetapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan tendangan ke depan begitu. Jadi hari ini fokusnya kita adalah melakukan gerakan tendangan ke depan, sehingga kita harus tahu bagaimana kita melakukan gerakan tendangan ke depan, yaitu yang pertama kita harus mengambil sikap kuda-kuda, kemudian baru kita bisa melakukan tendangan. Nah, cara mengambil sikap kuda-kuda itu yang pertama kita harus buka kaki kiri ke samping, lalu kemudian kedua lutut itu sedikit ditekuk dan kedua tangan ditarik dari depan, disimpan ke samping pinggang sejajar dengan bahu. Baru kemudian kita melakukan tendangan ke depan, entah itu menggunakan kaki kiri maupun kaki kanan. Kita bisa melakukan tendangan ketika kita sudah mengambil sikap kuda-kuda. Begitu kira-kira penjelasannya cukup sekian. Kita langsung saja pada praktiknya, sehingga kita bisa tahu bagaimana sebenarnya kita melakukan tendangan ke depan yang sesuai dengan materi pada pencak silat ini. Ya, bisa ya. Oke, kalau bisa sekarang sebelum kita melakukan praktik, saya juga perlu kasih tahu adik-adik bahwa di dalam materi pencak silat ini, ketika kita mau melakukan praktik, maka kita harus melepas sepatu, karena pencak silat ini kita geraknya tidak menggunakan sepatu, tetapi kita geraknya bebas saja, hanya tubuh saja bergerak tanpa menggunakan alat-alat bantu. Sekalipun di dalam pencak silat itu masih ada alat-alat bantu yang bisa digunakan untuk bela diri, tetapi tujuan kita sini adalah kita belajar supaya kita tahu. Jadi adik-adik tolong lepas sepatu untuk kita melakukan praktik nanti. Lepas sekarang. Coba rentang tangan, gerak. Ya, tegak, gerak, sikap. Ya, semua lihat di sini ya, sebelum teman-teman melakukan praktik nanti saya kasih contoh dulu baru teman-teman melakukan, supaya nanti teman-teman jangan salah ya. Ya, yang pertama itu sesuai dengan penjelasan kita, yang pertama harus mengambil sikap kuda-kuda. Nah, sikap kuda-kuda itu kita harus yang pertama membuka kaki kiri ke samping, lutut ditekuk, lalu kemudian kedua tangan diluruskan ke depan dan ditarik ke samping, badan disimpan sejajar dengan bahu. Ya. Kemudian kita akan melakukan tendangannya seperti ini. 1, 2. Nah, oke, baik. Sudah paham? Paham. Ya, kalau paham kita sama-sama ya melakukan gerakan ini. Kalau saya hitung 1, kita semua mengambil sikap kuda-kuda. Saya hitung 2 baru kita melakukan tendangan. Bisa? Oke, kalau bisa kita melakukannya nanti sama-sama sebentar, baru teman-teman saya coba masing-masing ya. Oke, baik. 1, 2. Jangan tertawa ya. Oke. 2. Sikap. Ya, jadi begini adik Fani, cara melakukan tendangannya tangan tidak ikut pukul begini ya, karena kalau pukul tekniknya sendiri ya. Sehingga caranya adalah yang pertama kita buka kaki, ambil sikap kuda-kuda, kemudian kita melakukan tendangan, kaki saja yang tendang, tangannya tetap ya. Ya, oke. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita coba satu kali lagi, nanti sebentar baru saya coba adik-adik satu-satu ya. Oke, baik. 1, 2, 2. Ya, harus begitu. Adik-adik bisa ini. Adik-adik bisa, tetapi adik-adik tidak boleh malu ya. Nah, jadi jangan malu sebelum mencoba, tetapi adik-adik harus malu ketika adik-adik tidak mau mencoba, sudah tahu kalau nanti adik dong salah begitu ya. Jadi ketika adik-adik mencoba begini, nanti lama-kelamaan adik-adik akan tahu ya. Jadi jangan tertawa teman yang salah. Kemudian harus berani. Mental itu harus ada, sehingga adik-adik bisa cepat bisa. Ini kita bukan untuk mau menjadi atlet supaya kita harus lincah, tetapi bagaimana kita paham, kita tahu melakukan tendangan ke depan itu seperti apa. Karena kalau atlet
latihannya pasti beda dengan kita yang belajar. Iya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kalau bisa kita coba lagi sekali lagi. Oke, semangat. Halo. Hai. Nah, begitu. Jadi kamu mau itu kita mau ajar kamu pakai anak TK begini atau mau SMP dong begitu. Jadi kalau anak SMP itu dia tetap semangat ya, tidak perlu kita harus sapa-sapa dia juga, dia tetap ada semangat karena kita berolahraga, kita harus semangat. Oke, bisa? Bisa. Ya, kita coba lagi sekali. 1 2 Ya, oke. Semua sudah bisa sikap. Sekarang saya akan coba satu-satu, nanti dari adik David baru adik Fani ya. Ya. Adik sudah siap untuk dicoba? Siap. Ya, oke, siap. Kalau begitu 1 2 Ya, bisa itu adik. Sekarang saya akan coba lagi adik Fani. 1 2 3. Baik, adik sudah siap? Siap. Oke, coba ya. Harus berani, percaya diri. 1 2 Ya, sudah, adik sudah bisa juga itu. Nanti terus melakukan di rumah ya, supaya lebih lincah lagi kalau bisa ya. Ya, ya baik. Kira-kira pertemuan kita hari ini adalah kita harus bisa melaksanakan praktek menendang yang sesuai dengan materi pencaksilat ya. Menendang juga menendang ke depan. Bagaimana cara melakukan menendang ke depan? Nah, karena dari tadi dari awal pertemuan kita sampai dengan sekarang ini, dari penjelasannya tentang materi hari ini dan sampai prakteknya sudah kita laksanakan. Jadi di akhir dari praktek ini, kira-kira dari adik-adik berdua ini siapa yang belum paham tentang materi kita hari ini, atau yang dia pahamnya apa, nanti bisa dijelaskan. Kalau menurut adik-adik materi hari ini yang adik-adik paham seperti apa bisa dijelaskan, atau kalau tidak mengertinya di mana nanti ditanyakan supaya saya jawab atau saya beri kejelasan, karena kita di sini kita belajar toh, supaya kita bisa tahu. Oke, jadi baik. Ya, jadi baik adik-adik, kira-kira ada yang mau bertanya atau mau memberi penjelasan? Saya. Nah, oke. Kalau semua ada, berarti adik David duluan. Apakah tidak melakukan kuda-kuda kita dapat melakukan tendangan depan? Oke, baik, pertanyaan dari adik David sangat bagus, yaitu apakah kita tidak dapat melakukan atau tidak mengambil sikap kuda-kuda, kita bisa melakukan tendangan ke depan? Tidak. Sekarang pertanyaan dari adik Fani. Kira-kira apa perbedaan antara tendangan sepak bola dengan pencaksilat? Oh ya. Jadi pertanyaan dari adik Fani juga sangat bagus ya. Berarti adik-adik ini dari tadi adik-adik paham, sehingga pertanyaannya sangat menarik bagi kita ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan saya akan menjelaskan juga kepada adik-adik supaya kita tahu. Jadi mulai dari yang pertama adik David punya, yaitu apakah kita tidak mengambil sikap kuda-kuda kita bisa melakukan tendangan? Tidak. Ya, di dalam teknik dasar pencaksilat itu ada yang namanya teknik dasar menendang. Nah, teknik dasar menendang itu caranya harus mengambil sikap kuda-kuda baru melakukan tendangan. Tetapi itu adalah teknik dasar yang sesuai dengan prosedur latihannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita belajar bela diri, berarti kita siap untuk membela diri. Jadi ketika adik tidak siap, adik sementara berdiri sikap begini dan adik diserang oleh musuh, adik bisa melakukan tendangan tanpa mengambil sikap kuda-kuda. Yang penting tendangnya tendang ke depan, atau bisa juga nanti ke depan, adik-adik yang tahu tendang ke samping, dan juga tendangan sabit juga bisa ada, nanti tahu. Bisa? Jawabannya bisa diterima? Bisa. Nah, kalau bisa, sekarang kita bahas lagi dari adik Fani, yaitu apa perbedaan menendang dalam materi sepak bola dan pencaksilat. Kalau di dalam materi sepak bola dan materi pencaksilat sebenarnya gerakan melakukan tendangan itu sama-sama disebut tendangan, tetapi gerakannya sedikit berbeda. Jadi perbedaannya ada di gerakan melakukan tendangan itu, bukan
Yang satu tendang dia pakai tangan, dia mau tendang lalu dia pakai tangan, bukan. Tendang itu namanya tendang pasti pakai kaki toh. Nah, hanya perbedaannya kalau di dalam permainan sepak bola kita harus menggunakan salah satu kaki sebagai tumpuan yang diinjak keras di lapangan, kemudian kaki yang mau melakukan tendangan itu kita akan ayunkan ke depan, tetapi caranya harus share di bola. Jadi terkadang kita tendangnya gini ya. Sedangkan di dalam teknik dasar pencak silat kita tendangnya kita harus angkat lalu melakukan tendang ke depan begitu. Jadi kita punya sasarannya, kita harus selalu tenang di depan begini, tapi kakinya diangkat dulu menendang. Nah, kalau di dalam sepak bola dia tidak menentu, bisa saja dia tendang begini, bisa saja dia di samping kaget begini, tanpa dia mau angkat dia bisa tendang sampai di atas begini boleh. Intinya dia kena bola baru dia punya kaki lewat boleh. Tetapi dalam teknik dasar bela diri itu menendang itu harus kita angkat dan menendang share sasaran, berarti kita tendangnya ke depan, bukan dari bawah ke atas. Tadi kan penjelasannya bagaimana kita bisa melakukan tendangan ke depan, berarti angkat kaki dan tendang ke depan. Oke, bisa paham? Bisa diterima? Bisa. Oke, kalau semua sudah, tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada lagi, di akhir dari pertemuan ini kakak hanya mau pesan untuk adik-adik, jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu dan jangan pernah merasa diri tidak bisa sebelum melakukan sesuatu ya. Jadi harus percaya diri dan berani melakukan sesuatu, yang penting yang positif, jangan yang negatif ya. Jadi teman-teman belajar itu tidak perlu harus malu dan tidak perlu harus mental teman-teman itu kayak direndahkan begitu, jangan ya. Nah, baik. Jadi di akhir pertemuan ini saya juga ada siapkan satu permainan, jadi untuk kita asal otaknya supaya kita tetap semangat ya. Jadi permainannya gini, kalau saya tepuk tangan 1 kali, adik-adik harus balasnya 2 kali. Kalau saya 2 kali, adik-adik harus 1 kali. Bisa? Jadi kalau sanksinya kalau yang salah nanti dia yang akan ditanya oleh saya. Pokoknya dia harus dapat hukuman dari saya. Bisa? Oke. Semua siap? Siap. Oke, berarti semua bisa ya. Kalau semua sudah bisa, terima kasih atas kehadiran adik-adik hari ini, dan saya minta kesediaan 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Oh iya, tidak. Sebelum berdoa, kita absen dulu ya. Tapi saya pikir semua sudah hadir ini. Untuk Fani dan David sudah hadir ini. Jadi saya pikir semua sudah hadir. Saya juga tahu teman-teman sudah hadir, tidak perlu kita absen. Saya nanti pulang saya isi absennya di rumah. Bisa? Bisa. Ya, adik David pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.